Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bensaro Channel. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas atau kita akan menjelaskan apa langkah atau apa yang akan kita lakukan setelah kita melaporkan SPT pajak kita tahun 2024 ini bagi seluruh PNS dan juga P3K. Jadi untuk informasi selanjutnya teman-teman, silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Nah, oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita sudah masuk pada tahun 2024 yang mana sebenarnya itu untuk pelaporan pajak itu tahun 2023 atau harus kita sampaikan SPT-nya secara elektronik atau secara online paling terlambat nanti itu adalah 31 Maret 2024. Jadi di sini misalnya kita sudah melakukan atau melaporkan SPT pajak kita untuk tahun 2023, tentu nanti di sini ada bukti yang mana nanti bukti itu adalah berisi nama, kemudian NPWP kita dan juga tahun pajak. Artinya tahun pajak yang sudah kita laporkan. Misalnya untuk bulan ini yang kita laporkan adalah tahun pajaknya 2023. Kemudian masa pajaknya dan juga jenis SPT-nya, kemudian pembetulan keberapa, kalau misalnya sudah pernah kita memperbaiki laporan kita, kemudian status SPT-nya berapa, dan kemudian nominalnya berapa. Nah, jadi di sini teman-teman, kita menganggap bahwa teman-teman semua sudah melakukan lapor pajak atau menyampaikan SPT pajaknya secara elektronik atau secara online. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan bagi kita yang statusnya sebagai PNS dan juga P3K. Nah, jadi sekarang kita masuk pada topik kita itu apa yang akan kita lakukan setelah kita menyampaikan SPT pajak kita untuk tahun 2023 teman-teman. Nah, jadi di sini kita mengacu pada surat atau pengumuman yang telah disampaikan oleh masing-masing daerah. Di sini kita mengambil contoh yaitu pemerintah Kabupaten Nias Utara, Dinas Pendidikan, yang mana surat tersebut diedarkan atau disampaikan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor yaitu 900-339 Datar KU /Disdi 2024. Kemudian kita melihat perihalnya yaitu formulir A2 SPT pajak online tahun 2023. Jadi di sini surat tersebut ditujukan kepada seluruh PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dan juga guru PNS dan P3K se-Kabupaten Nias Utara. Nah, jadi bisa kita menarik kesimpulan teman-teman bahwa seharusnya SPT pajak itu harus disampaikan oleh seluruh PNS dan juga P3K teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk pada isi suratnya yaitu sehubungan dengan pembuatan formulir A2 untuk SPT pajak secara online tahun 2023, maka dengan ini diharapkan kepada Bapak Ibu PNS dan P3K se-Kabupaten Nias Utara untuk menyampaikan beberapa dokumen terkait pembuatan formulir A2 tersebut pada Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara. Nah, jadi di sini teman-teman dari isi surat yang telah kita baca bersama bahwa langkah selanjutnya, kalau misalnya kita sudah selesai melakukan pelaporan SPT pajak secara online tahun 2023, maka kita harus membuat formulir A2 untuk SPT pajak tersebut, teman-teman. Nah, jadi untuk membuat formulir A2 tersebut, maka nanti ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh seluruh PNS dan juga P3K tersebut. Dan di sini nanti sudah ditujukan atau sudah ditentukan diserahkan nanti ke Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan masing-masing. Jadi karena ini adalah Kabupaten Nias Utara, maka nanti diserahkan di Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin masih belum paham sekali apa itu yang dimaksud dengan formulir A2. Nah, di bagian akhir video ini nanti kita akan menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan formulir A2 tersebut, kenapa kita PNS dan juga P3K harus mengurus formulir A2 tersebut, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membacakan dokumen yang harus kita lampirkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan fotokopi
fotokopi SK KGB tahun 2021 dan 2023. Jadi supaya nanti disiapkan ini teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi SK pengangkatan sebagai guru P3K. Jadi ini khusus untuk P3K saja teman-teman. Sementara untuk yang berstatus sebagai PNS maka fotokopi SK-nya tidak perlu dilampirkan atau diserahkan. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP. Ini wajib untuk masing-masing PNS dan juga P3K. Dan yang terakhir adalah fotokopi NPWP. Jadi saya rasa ini teman-teman kita sudah punya semua dokumen yang diminta ini. Dokumen ini bertujuan untuk bisa membuat formulir A2 tersebut teman-teman. Nah di sini juga dia sudah memberikan batas penyerahan itu yaitu tanggal 5 Maret 2024. Jadi demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara teman-teman. Nah jadi sudah paham ya teman-teman, kita sudah mengerti bahwa setelah kita nanti melakukan pelaporan SPT Pajak 2023 maka kita harus mengurus formulir A2 SPT Pajak tersebut teman-teman. Nah setelah ini teman-teman saya akan menjelaskan juga kepada kita kira-kira apa yang dimaksud dengan formulir A2 tersebut teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu formulir A2. Katanya bahwa formulir A2 itu merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi Republik Indonesia atau Polri atau pejabat negara atau pensiunannya, dan juga termasuk sebenarnya di sini adalah P3K teman-teman. Jadi kita sudah mengerti ya teman-teman, atau sudah ada gambaran mengenai formulir A2 yaitu merupakan salah satu bukti pemotongan PPh. Kemudian kita teruskan untuk membacakannya, yaitu adapun yang dimaksud dengan bukti pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh. Kemudian formulir atau dokumen tersebut dibuat sebagai bukti atas pemotongan PPh yang telah dilakukan pemotong pajak, teman-teman. Kemudian saya juga akan menjelaskan kira-kira apa itu PPh, karena tadi di sini disebutkan PPh, teman-teman. Jadi di sini saya juga menjelaskan kira-kira apa itu PPh. Jadi PPh itu adalah singkatan dari pajak penghasilan, yang mana artinya adalah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, baik itu yang didapat dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap wajib pajak atau WP. Kemudian wajib pajak itu bisa perorangan atau suatu badan usaha. Jadi inilah yang disebut dengan PPh, teman-teman, atau pajak penghasilan. Jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga saja nanti setelah kita menonton video ini kita sesegera mungkin untuk mengurus yang namanya formulir A2, karena itu adalah sangat penting untuk kita PNS dan juga P3K. Jadi demikian saja teman-teman. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.